kebersihan makom. Kebersihan Yang dulu makom itu identik dengan kotor atau menyeramkan, menyeramkan. Wah, gitu. Disulap oleh sahabat-sahabat Ansor itu seperti taman. Oh, itu seperti taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, Soan Sobat Ansor. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sopari akan menemani sahabat-sahabat semua untuk sedikit berbincang-bincang di podcast kami ya. Di podcast kami ini alhamdulillah kita perdana dan alhamdulillah ada yang memfasilitasi kepada Kang Acep Kurtis ya, telah memfasilitasi semuanya termasuk studio ini ya. Terima kasih, dan di sini kita akan berbincang-bincang banyak ya sobat-sobatku semua. Terutama dalam hal organisasi ya. Karena organisasi itu sangat penting sekali ya dalam kehidupan kita bagi pelaku organisasi. Di sini kita akan membahas tentang organisasi GB Ansor, Gerakan Pemuda Ansor, terkhusus di Gerakan Pemuda Ansor Desa Tanggil Kulon. Di sini saya sudah ditemani oleh Kang Husaini ya, Kang Husaini. Beliau adalah ketua yang pada hari ini sedang menjabat di Gerakan Pemuda Ansor Tanggil Kulon. Selamat malam Kang Husaini. Selamat malam Kang Sopari. Alhamdulillah ya, sehat. Alhamdulillah. Sehat, kuat, aman selamat. Selamat. Alim soleh rakyat. Alim soleh. Okay. Selamat dunia akhirat, jodohnya akhirat. Memang kalau ketua Ansor itu agak kiai ya, jadi doanya banyak gitu. Oke, Kang Husaini. Ya, Kang Husen bisa. Kang Husen. Ya. Oh, Kang Husen. Berarti saya panggilnya Kang Husen saja Husen, ya. Itu familiar ya soalnya. Panggilan di kampus itu Kang Husen. Kang Husen. Kalau panggilan di kampung Kang Us. Kang Us berarti mek rodo lanang ya Kang Husen. Kang Husen. Oh iya, agar lebih enak juga ya Kang Husen. Kang Husen. Kesibukannya apa ini berarti Kang Husen? Kesibukan saya sehari-hari kerja Kang Sob. Kerja, alhamdulillah berarti. Kerja sambil sekolah. Masih sekolah. Kuliah. Masih kuliah. Alhamdulillah sudah semester 17. Oh, 17. Oh, enggak. Ini proses skripsi. Proses skripsi. Alhamdulillah. Ya. Soalnya gini Kang Husen, orang-orang organisatoris itu biasanya secara akademisnya agak molor gitu. Jadi ini saya baru ketemu gitu ya. Sampai semester 15. Kalau semester 8 sudah mulai garap skripsi itu. Ada belum lah. Tapi beliau ini ya sahabat-sahabat ternyata secara akademisnya oke ya, karena ya kita tahu sendiri ya, jadi pengakuan beliau ya, kita nggak tahu juga sebenarnya. Tapi secara pengakuan semoga benar, akademisnya bagus, dan juga di organisatorisnya dia tetap berjalan ya. Alhamdulillah ya, keren sih. Lanjutkan tadi gimana? Sehari-harinya kerjanya apa? Jual es teh. Oh, ini yang lagi viral ya. Iya, es teh viral. Iya, viral gitu. Kedengarannya sepele ya. Iya, tapi ternyata prospeknya bagus. Alhamdulillah. Ya. Yang penting kita segala sesuatu itu kita niati dengan mencari rezeki halal. Halalan thayyiban wa amalan sholihan. Emang kalau kiai memang gini. Dan itu kerjanya ya. Kalau bisnis. Oh, berarti banyak ini berarti. Harus organisasi harus sugih. Oh gitu. Kudu sugih. Gitu. Harus berkecukupan gitu berarti. Karena kan mengurus organisasi itu selain pikiran ya, secara finansial juga harus menunjang. Benar Pak. Ujung, apalagi ketua ya. Ujung tombak dan ujung tombak. Oh, itu udah menjadi slogan berarti ya. Oh, udah menjadi slogan bahwa ketua itu ujung tombak dan ujung tombak. Tapi insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Oke. Lillahi ta'ala. Oh, berarti selain
Kang Husen ini punya bisnis, kemudian juga masih dalam proses akademis ya, dan sedang menjabat sebagai ketua Ansor. Ini sangat sibuk sekali untuk periode kedua. Dan untuk periode kedua, aduh, ini gimana Pak sampai ini dulu lah, bisa membagi waktunya gimana? Ini soal sibuk banget pasti kan gitu. Iya, saya sendiri juga pusing, bingung. Ternyata pusing juga sebenarnya. Iya. Segala sesuatu itu kita harus berangkat dari niat ya. Niat kita ditata dulu. Niat kita urep itu buat apa di sini itu seperti itu. Oh, berarti kita hidup filosofis sekali ini, Pak. Berarti kita hidup di dunia ini buat apa sih gitu. Gitu. Itu harus kita mau apa sih lo gitu. Cari tahu dulu gitu. Itu salah satunya saya implementasikan di organisasi GP Ansor ini. GP Ansor. Itu bagi saya kalau kita niatkan dengan ikhlas, insya Allah akan berbuah manis. Alhamdulillah. Dan kita ketika menjalani juga enjoy, tidak terbebani. Tidak terbebani karena secara batiniah kita sudah, ini udah gue kasih, udah kita limpahkan lah untuk organisasi. Ya bahasane ketua PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan itu Kang Asmi itu ya, sudah diwakafkan seperti itu. Wakafkan seluruh jiwa dan raga. Tapi saya belum sampai mencapai level itu. Setidak-tidaknya sudah berusaha untuk niat untuk itu. Oke. Semoga dan tadi untuk manage waktu ya. Itu pertama niat, yang kedua kita harus pintar-pintar di dalam membagi waktu Kang Sob. Pintar-pintar memanajemennya. Manajemen. Kalau untuk saat ini saya dari pagi sampai duhur itu untuk kerja seperti itu. Pagi sampai duhur. Untuk kerja dan duhur sampai dengan sore itu untuk kuliah. Berarti untuk kuliah memang. Dan malam itu untuk ngaji dan organisasi. Itu pembagiannya. Tapi ya itu tidak baku juga. Ketika siang hari organisasi memang memanggil, ada tugas ya. Tetap bisa meluangkan. Yang penting diupayakan. Yang penting tidak tidak mengganggu dan ya ketika bertabrakan pun nanti kita ditata ulang. Yang penting kalau sudah dijalani dengan ikhlas dan enjoy, senang, itu akan beres. Tidak seperti yang dibayangkan. Ngurus organisasi, kudu kerja, kudu kuliah, gimana? Tapi ketika dijalani semua akan beres kan seperti itu. Tapi gini Kang Husen. Kang Husen pernah nggak sih ngerasa capek gitu? Capek gitu loh, karena kegiatannya sangat banyak gitu loh. Pernah nggak gitu? Ya saya kira saya bukan robot Kang Sob. Gitu ya. Iya. Kalau bukan robot, ya manusiawi lah. Akan seseorang ketika menjalani aktivitas organisasi, aktivitas ya full itu akan terasa capek. Tapi ketika menjalani organisasi itu dengan rasa senang, itu sudah termasuk merupakan istirahat Kang Sob. Jadi rasa capek di situ terobati. Berarti obatnya langsung secara otomatis. Karena istirahat itu
melulu harus tidur berbaring itu. Ketika kita kerja seharian terasa bahasanya apa sumpek capek itu istirahatnya dengan teman-teman di organisasi. Berarti ya nongkrong, diskusi, tapi yang jelas diskusinya bukan diskusi tapi yang positif lah, itu membangun, sudah merupakan suatu bentuk hiburan ya. Hiburan. Berarti hanya merubah mindset gitu aja. Merubah mindset. Oke. Merubah mindset bahwa istirahat itu bukan hanya berbaring, tiduran itu bukan. Jalan-jalan pun bisa jadi istirahat. Jadi bisa jadi istirahat. Kan merefresh kembali ya. Kang Sopari pernah mendengar istilah healing nggak? Healing. Ini rame nih, masih rame healing. Healing itu apa artinya, Sob? Healing itu ya jalan-jalan. Pengobatan. Oh ya, terapi psikologi. Iya. Itu kan orang kadang ada yang bertanya, wong saiki doloro berarti ya. Lah dolor lah healingnya dokakan healingnya nih. Padahal itu merefresh ya, jalan-jalan mengobati pikiran yang sumpek. Itu kan bisa normal kembali itu. Alhamdulillah berarti kalau jalan-jalan organisasi. Kita juga lagi-lagi organisasi lagi. Oke. Ya. Berarti kalau kesibukan di organisasi ini kan kalau saya lihat ya, organisasi GP Ansor ini kan organisasi yang cukup besar. Kemudian juga di Tanggel Kulon, karena saya juga warga sekitar, maka saya juga melihat pergerakan dari Gerakan Pemuda Ansor Tanggel Kulon itu sendiri gitu. Nah, kalau dari Kang Husain ini ya, melihat Gerakan Pemuda Ansor yang hari ini berjalan itu seperti apa? Karena kan saya tidak terlibat di dalamnya ya, sehingga saya kurang begitu tahu manajemennya. Tanggel Kulon atau di Tanggel Kulon aja, karena kan lingkup wilayahnya Kang Husain kan di Tanggel Kulon ya. Seperti apa gitu manajemennya, kegiatannya, program-programnya. Iya. Untuk katakanlah di tingkat kecamatan. Kecamatan. Ya, Tanggel Kulon merupakan bukan berbesar sharing ini hanya sekedar sharing. Merupakan salah satu ranting yang besar. Termasuk salah satu ranting yang besar. Ada Ngeranji juga besar ya. Ada Tanggel Tengah juga ya. Termasuk Tanggel Kulon itu ada yang besar. Alhamdulillah ketika ada kegiatan selalu berkontribusi. Bisa berkontribusi meramaikan di tingkat PAC. Untuk internal ranting sendiri, kalau dulu sebelum pandemi itu berjalan dengan lancar dan program-program yang unggulan termasuk yang menyantuni atau menyantuni bahasa nih. Ya, menyantuni kematian. Itu alhamdulillah berjalan dengan lancar, bahkan mendapatkan apresiasi dari warga dan pemerintah desa. Karena ketika setiap ada kematian itu Ansor dengan sigap meskipun masih tidur biasanya siaran langsung bergegas. Panggilan ke rumah bendahara Kang Isroi gitu. Langsung untuk memproses ya, dan langsung ke Soebul musibah tersebut untuk menyantuni sebesar Rp750.000. Berarti ini yang pernah pernah masuk di websitenya PW Jateng NU Jateng itu. Jateng ya. Iya berarti, dan ini mungkin bisa bisa untuk motivasi bagi ranting-ranting lain atau organisasi apapun lah dalam hal bagaimana organisasi mampu mengelola makom. Iya benar ya, mengelola makom ya Pak, benar. Mengelola makom, kemudian juga memfasilitasi ya, karena kita pikirkan bahwa orang yang meninggal itu kan dadakan ya berarti enggak kadang enggak siap gitu. Berarti dedikasi Ansor selama ini berarti juga
cukup baik dalam manajemen itu berarti Kang Husain. Yang masyarakat katakan seperti itu. Berarti itu udah berapa lama berarti Kang Husain? Beranjak dari waktu dulu saya masih Ibnu ya Kang Sob ya. Oh iya. Sudah ada saya dan teman-teman termasuk Kang Opur itu sudah ada pemikiran bahwa berarti buih-buih pemikirannya udah muncul sebenarnya. Dulu manajemen pengelolaan makom itu tidak serapi seperti sekarang. Oh berarti belum tertata lah. Belum tertata ketika ada penerimaan tidak ada manajemen laporan dan pertanggungjawaban. Iya lah pertanggungjawaban. Jadi berangkat dari itu kami ingin menata manajemen tersebut. Akan tapi dulu kami belum bisa karena kami masih pelajar ya. Ya. Ketika kami sudah dilantik menjadi gerakan pemuda Ansor, namanya gerakan kan harus bergerak ya. Itu kami teringat dulu pemikiran kami yang sempat tertunda ya, itu untuk mengelola makom. Kebetulan juga pada saat itu juru kuncinya meninggal. Jadi kan ada pergantian, kekosongan pengelolaan kan ya. Itu Ansor kita mengambil alih dengan berkoordinasi dengan desa pastinya ya. Kita diberi mandat untuk mengurus itu. Alhamdulillah sampai dengan periode pertama berarti 2 tahun ya. Berarti udah 2 tahun ini. 2 tahun sudah menghasilkan kebersihan makom. Yang dulu makom itu identik dengan kotor atau menyeramkan. Wah, gitu. Disulap oleh sahabat-sahabat Ansor itu seperti taman. Itu seperti taman. Bersih dan lampunya banyak. Terang benderang yang dulu peteng dan sukete banyak. Sekarang alhamdulillah bersih, terang benderang dan itu mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan pemerintah. Itu periode pertama. Dan untuk periode kedua alhamdulillah kepilih lagi pas pemilihan ya. Ini periode kedua berarti. Iya, periode kedua. Kita tingkatkan lagi untuk kualitas pelayanan manajemennya, termasuk kita mendirikan tempat keranda itu ya, yang dulu kan keranda. Kecil itu sekarang sudah dibangun besar, cukup untuk 2 keranda dan lampu-lampu dan kursi. Sekarang berat tambahannya ketika ada kematian kain kafan. Dulu kain kafan gratis berarti dulu, periode pertama dan periode kedua ketika ada kematian tukang gali kubur, tukang yang talken itu sudah ada anggarannya dari Ansor ini. Udah disediakan. Jadi orang meninggal itu keluarga udah nggak terlalu repot, nggak terlalu ribet. Gitu. Seperti yang Kang Sopari bilang tadi kan, meninggal itu orang-orang babane kan. Iya, nggak ada. Malaikat Israel kan nggak pernah kamu besok gitu, kamu lusa kan nggak. Jadi kan ketika ada santunan seperti itu merasa terbantu seperti itu. Dan yang baru-baru ini ada tambahan lagi Kang Sob. Ada tambahan lagi apa itu Kang? Kan dingklek paham ya? Bangku kecil itu kan periode pertama sudah difasilitasi. Sudah ada. Akan tapi ketika Jumat Kliwon atau hari besar Lebaran itu masih kurang. Jadi kita tambah bangku lagi ya. berapa biji banyak dan tempatnya itu. Oke. Berarti itu yang terbaru itu ya berarti. Nah, ini kan juga dari kekhawatiran
Gerakan Pemuda Ansor pada waktu dulu itu kan karena manajemennya tidak tertata, kemudian laporan-laporan pertanggungjawabannya juga tidak dilaporkan atau dan lain sebagainya. Itu kemudian untuk Gerakan Pemuda Ansor sendiri selain manajemen secara pengadaan barang, itu juga apakah juga melaporkan manajemennya gitu, secara keuangannya gitu. Karena kan kalau kita membicarakan tentang keuangan tentu riskan sekali kan gitu. Nah, sehingga perlu ada satu klarifikasi gitulah dari Kang Husein ini mungkin selaku ketua Ansor Tangil Kulon. Berangkat dari dulu keluhan dari masyarakat tentang tidak adanya laporan di pengelolaan tersebut. Jadi kami ketika dihandle sama GP Ansor, setiap bulan kami melaporkan. Setiap bulan setiap berarti bulannya, ya. Setiap bulannya. Jadi Jumat Kliwon kita terjun penarikan dan setelah itu setiap malam Seninnya kita kumpul checking dana, untuk menghitung, dan setelah itu dibuat laporan, disebar ke masyarakat di masjid, di musola dan di papan-papan pengumuman ya. Oke, terima kasih ya Kang Husein untuk kesempatannya pada malam hari ini telah meluangkan untuk kita undang bincang-bincang bareng kita Sobat Ansor. Semoga wawasan dan pengetahuan yang kita bicarakan diberikan oleh Kang Husein pada kesempatan kali ini bermanfaat, termasuk bagi saya sendiri maupun bagi sahabat-sahabat yang hari ini sedang menonton ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Jangan lupa ikuti channel kita terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.